bekal visa khusus, Abdul diperlakukan seperti keluarga raja saat berangkat menunaikan ibadah haji. Tiket kelas ekonomi yang dibelinya tiba-tiba di-upgrade ke kelas 1 secara cuma-cuma. Ia sangat bangga bisa menikmati berbagai fasilitas kelas sultan selama penerbangan. Namun saat tiba di Jeddah, Abdul mengalami kejadian yang sulit dipercaya secara nalar. Simak videonya secara lengkap, jangan di-skip agar tidak gagal paham, dan semoga yang menonton video ini segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji atau umroh bersama keluarganya. Zouden vragen aan mensen met enige historische belangstelling wat de meest beschamende episode uit de Nederlandse geschiedenis is. Er zijn allerlei antwoorden denkbaar. Sommige mensen zouden het pizza noemen, anderen zouden slavernij noemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah nyata yang pernah dialami Abdul, seorang mahasiswa asal Indonesia yang sedang kuliah di salah satu universitas di Belanda. Nama Abdul dalam video ini adalah nama samaran, dan tahun peristiwa ini terjadi, kami tidak sebut guna melindungi privasi mahasiswa tersebut. Yang terpenting adalah bagaimana kisah nyata ini membuat kita tetap rendah hati. Peristiwa tersebut bermula saat Abdul berkesempatan menunaikan ibadah haji untuk pertama kalinya. Karena berangkat sendiri dan langsung terbang dari Eropa, proses keberangkatan Abdul tentu saja jauh berbeda dengan proses keberangkatan haji dari Indonesia. Semuanya harus diurus sendiri oleh Abdul. Hal pertama yang dilakukan tentu saja mengurus visa. Berdasarkan penuturannya, pengurusan visa dilakukan di kedutaan Kanada, Amerika Serikat, dan Belanda. Namun, tidak satu pun dari 3 kedutaan tersebut menerbitkan visa haji musim itu. Abdul kemudian berangkat ke Paris, Prancis. Kebetulan di sana, ia memiliki seorang sahabat yang satu kampung di Indonesia, dan kini bekerja sebagai penjaga rumah Raja Arab Saudi di Paris. Meski hanya penjaga rumah, sahabat Abdul sangat dekat dengan orang-orang di konsulat Arab Saudi di Paris. Berkat kedekatan itulah, Abdul dengan enteng bisa mendapatkan visa haji. Bahkan, dalam visa itu, dibubuhi catatan kecil yang menjelaskan bahwa Abdul adalah kolega kerajaan Arab Saudi. Masya Allah. Abdul hanya membaca sesaat catatan kecil itu, dan tidak pernah membayangkan jika akan menjadi kartu sakti dalam perjalanannya ke Tanah Suci. Ia hanya berpikiran catatan kecil bahwa dirinya dimasukkan sebagai kolega kerajaan merupakan bukti betapa dekatnya sang penjaga rumah raja dengan pihak konsulat. Apalagi dalam penerbangan dari Paris ke Istanbul, Turki, semua berjalan seperti biasa-biasa saja. Tak ada hal-hal istimewa yang dialami Abdul. Dari Istanbul ke Jeddah, Arab Saudi, Abdul memilih menggunakan maskapai Saudia Airlines. Pada saat boarding, barulah ia menyadari betapa istimewanya catatan kecil dalam visa tersebut. Tiket kelas ekonomi yang semula dibeli, tiba-tiba di-upgrade ke kelas 1 tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan.
sebagai seorang mahasiswa. Inilah untuk pertama kalinya Abdul bisa menikmati fasilitas penerbangan kelas 1 di salah satu penerbangan terbaik dunia itu. Dalam hatinya, Abdul sangat bangga punya sahabat yang dekat dengan keluarga raja, dan juga sangat bangga karena sebagai mahasiswa biasa, ia bisa duduk di kursi kelas 1 Saudi Airlines yang tarifnya pasti selangit. Keberuntungan Abdul tidak berhenti sampai di situ. Saat mendarat di King Abdul Aziz Airport di Jeddah, kru kabin memintanya untuk tidak turun bersama penumpang lain. Seperti keluarga kerajaan lainnya, ia akan dijemput dengan mobil melalui pintu khusus. Subhanallah, saat itu Abdul mungkin orang yang paling beruntung di dunia. Mimpi apa gerangan Abdul semalam? Menikmati fasilitas kerajaan secara tak sengaja membuat Abdul semakin bangga sekaligus mulai lupa diri. Terlebih di dalam bandara, semua keperluan Abdul diurus oleh petugas imigrasi, mulai dari surat-surat hingga bagasi, sehingga ia tidak perlu repot-repot antri di depan bagian imigrasi seperti dilakukan penumpang lain. Inilah untungnya bersahabat dengan sahabat keluarga kerajaan, bisik hati kecil Abdul. Setelah semua selesai, Abdul kemudian meminta diantar ke Wisma Indonesia di Jeddah. Saat masih berada di Belanda, ia sudah mengantongi selembar memo dari seorang mantan pejabat tinggi Kementerian Agama RI yang sedang visiting scholar atau sarjana tamu di kampus tempat Abdul kuliah. Sampai di sini rentetan keberuntungan Abdul. Pada kisah selanjutnya, nasib Abdul berubah 180 derajat. Berawal saat petugas Wisma meminta paspornya untuk kepentingan registrasi. Abdul bagai tersambar geledek tatkala menyadari bahwa tas kecilnya yang berisi dokumen penting seperti paspor, tiket dan uang ternyata tidak ada. Bergegas ia menuju kamar mencari tas kecil tersebut. Semua tempat dalam kamar disisir satu persatu, termasuk membongkar isi koper, namun hasilnya nihil. Tas kecil itu bagai abu tersapu angin, lenyap tanpa jejak. Abdul semakin panik. Segera ia mencarter taksi menuju bandara, satu-satunya tempat yang ada di benak Abdul. Ia berpikir, kemungkinan handbag itu tertinggal pada saat pengurusan dokumen di bagian imigrasi tadi. Setelah melapor ihwal barangnya yang hilang, para petugas pun segera membantu mencari tas kecil tersebut, termasuk mengumumkan melalui pengeras suara bandara. Sekian lama waktu berjalan, handbag Abdul tetap tidak ditemukan. Dengan perasaan gundah gulana, ia terpaksa kembali ke Wisma dengan tangan kosong. Usai mandi, Abdul kemudian melaksanakan sholat istighfar. Dalam hati kecilnya, apakah ini teguran sang penguasa langit dan bumi atas perasaan bangga yang dialami dirinya karena dilayani seperti raja? 1001 rasa sesal berkecamuk dalam hati Abdul.
saat memohon ampunan atas sikap angkuh yang ada dalam dadanya. Di dalam Al-Quranul Karim, surah Luqman ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Setelah tafakkur dan pasrah, serta menyerahkan sepenuhnya kepada Sang Pengampun, Abdul kemudian beranjak dari sajadahnya. Dan subhanallah, tas kecil itu tiba-tiba ada di atas televisi di dalam kamar. Padahal sebelumnya tempat itu tidak luput dari penyisiran, benar-benar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul pun langsung sujud syukur, dan di dalam sujudnya ia sadar bahwa betapa kecil dan terbatasnya kemampuan manusia di depan Sang Pencipta. Betapa tidak berartinya nalar dalam membaca rahasia dan misteri kehidupan yang sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah nyata yang dialami Abdul. Semoga menjadi pelajaran berharga agar kita tetap selalu rendah hati, karena tak seorang pun dari kita yang tahu akan rencana Tuhan. Sebagaimana nasihat Imam Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, "Bila kamu direndahkan, kamu tidak akan mungkin menjadi sampah, dan bila disanjung, kamu tidak akan mungkin menjadi rembulan. Jadilah seperti bunga yang tetap memberikan keharuman, bahkan sekalipun kepada tangan yang telah menghancurkan." Semoga yang menonton video ini dilapangkan rezekinya dan penuh berkah, rezeki yang jauh didekatkan dan yang dekat diwujudkan, yang sakit disehatkan dan dimudahkan segala urusan, serta menjadi asbab segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji dan umroh bersama keluarganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.